Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini kami akan menceritakan sesuatu kisah untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Nah, nama ibu adalah Susi Wulandari, berperan sebagai narator di kisah ini. Nama ibu adalah Ainal Rifanza. Di sini ibu berperan sebagai Nabi Daud dan Sulaiman. Nama ibu Maya Afisa. Di sini ibu berperan sebagai pemilik kambing. Nama ibu adalah Diana Putri yang berperan sebagai pemilik kebun. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan ceritanya sama-sama ya. Kisah pemilik kambing dan pemilik kebun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud yaitu Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Sepeninggal Tolu, Nabi Daud diberi amanah untuk menggantikannya menjadi Raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya adalah diturunkannya kitab Zabur kepadanya. Beliau dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Semua orang yang mendengarnya langsung jatuh hati kepadanya. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat kepadanya. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud agar diberikan solusi. Pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani. Keesokan harinya, si pemilik kambing mencari kemana perginya hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Ternyata didapati kambingnya di sebuah kebun anggur. Astagfirullahaladzim, kambing-kambingku. Apa yang kalian lakukan pada kebun anggur ini? Kenapa kalian menghancurkannya menjadi seperti ini? Aduh. Tak lama kemudian, datanglah si pemilik kebun. Ia terkejut melihat penampakan kebunnya yang hancur. Kira-kira bagaimana ya reaksi pemilik kebun ketika melihat kebunnya itu hancur? Mari kita saksikan. Ya Allah, apa yang terjadi? Oh kebunku, wahai Tuhan, benarkah semua ini ulah kambing-kambingmu? Padahal hari ini aku berniat untuk melakukan panen. Maaf sekali Tuan, aku juga tidak menyangka kambing-kambingku akan menghancurkan panenmu. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Si pemilik kambing merasa bersalah kepada pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya. Wahai Tuhan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu jika kau menyerahkan kambing-kambingmu sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunku. Maaf Tuan, tapi kurasa ini sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana jika kita meminta pendapat dari Raja? Aku yakin beliau bisa berlaku adil dalam menyelesaikan persoalan ini. Baiklah, aku setuju. Kemudian keduanya berangkat menuju istana Nabi Daud. Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkrama. Saat itu Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Nah, teman-teman, kira-kira pemilik kambing dan pemilik kebun pergi kemana ya? Kita saksikan ya. Wahai kaumku, perihal apa yang membuat kalian datang ke istana sepagi ini? Wahai Raja, tepatnya tadi malam kambing-kambing milik Tuhan ini telah merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing Tuhan ini juga memakan buahnya. Akibatnya warga kami gagal panen hari ini.
Benarkah yang dikatakan oleh pemilik kebun, wahai pemilik kambing? Benar, wahai raja, ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambing saya tidak pernah mencuri makan di kebun orang. Saya telah meminta ganti rugi kepada tuan ini, namun dia merasa keberatan. Iya benar, akhirnya kami memutuskan untuk menemui Anda. Kami yakin Anda dapat berlaku adil dalam menyikapi persoalan ini, wahai raja. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan Nabi Daud setelah mendengar pemilik kambing dan pemilik kebun? Nah, Nabi Daud mendengarkan penjelasan dari kedua orang ini dengan seksama. Begitu juga dengan Sulaiman yang menyimak percakapan mereka sedari tadi. Nabi Daud pun berkata, Setelah aku mendengarkan penjelasan kalian berdua, aku memutuskan bahwa tuan pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya sebagai ganti atas kerusakan kebun anggur si pemilik kebun. Benar kan apa tadi? dengar keputusan dari Nabi Daud, si pemilik kambing sangat sedih. Pemilik kambing pun berkata, Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan kambing-kambingku. Hartaku cuma kambing-kambing ini. Nabi Sulaiman pun berkata, Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat tentang permasalahan ini? Silahkan wahai Sulaiman, katakan pendapatmu. Menurutku, bagaimana jika tuan pemilik kambing mengganti tanaman yang rusak hingga hasil panen berikutnya? Jadi kambing-kambing yang diserahkan itu hanya sementara dan si pemilik kebun bisa memanfaatkan hasil dari kambing tersebut. Contohnya seperti bulu dan susunya. Nah, semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud pun tersenyum melihat kebijaksanaan anaknya. Beliau pun setuju dengan usulan Sulaiman. Nabi Daud pun berkata, Ya, aku setuju. Engkau sungguh cerdas dan bijaksana, wahai Sulaiman. ini Terima. apa? Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak siapa yang memberikan pendapat tadi? Benar teman-teman, Nabi Sulaiman ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Nah, sekarang kita saksikan lagi ya. Terima kasih wahai ayah, sesungguhnya semua ilmu ini adalah anugerah dari Allah. Jadi, seperti yang kalian dengar barusan, wahai tuan-tuan, begitulah keputusanku. Bagaimana, apakah bisa kalian setujui? Pemilik kambing pun berkata, Iya, saya menerimanya, wahai raja. Alhamdulillah, terima kasih wahai Raja dan Sulaiman. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya tanggapan dari pemilik kebun dan pemilik kambing atas keputusan dari Nabi Sulaiman tadi? Ya benar, mereka menerimanya ya teman-teman. Nah teman-teman, ibu mau bertanya, kira-kira siapa ya yang menjadi raja tadi? Ya benar, Nabi Daud alaihissalam ya teman-teman. Demikianlah akhir kisah pemilik kambing dan pemilik kebun pada zaman Nabi Daud. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, yang pertama, hendaklah kita membiasakan diri untuk bersikap adil dalam menyikapi persoalan kehidupan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kedua, jangan mudah berbangga atas kelebihan ilmu yang dimiliki seperti sikap Sulaiman yang selalu mengingat Allah, karena sesungguhnya semua ilmu yang kita miliki atas izin dari Allah, bukan murni usaha kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana perasaannya setelah mendengar kisah pemilik kebun dan pemilik kambing? Senang tidak? Ya, kami harap senang ya teman-teman. Jumpa di video selanjutnya.